Kali ini kita akan membicarakan bagaimana saya bisa menurunkan berat badan saya dari 79 ke 70 ya. Kalau kemarin saya udah cerita, saya turun ya. Dan yang saya lakukan adalah yang pertama kalau untuk makanan, jadi saya makan itu uh, pakai yang intermittent. Jadi intermittent itu adalah jendela makan, jadi kita ada saatnya kita boleh makan ya, dan ada saatnya kita tidak boleh makan. Tapi meskipun masih boleh minum ya. Jadi dari kita ada jam ya 24 jam ya, ada 24 jam kita menjalani kegiatan dalam waktu satu hari itu eh, separuhnya kita boleh makan ya dan separuhnya lagi kita nggak boleh makan. Tapi masih boleh minum selama minumnya nggak yang mengandung kalori. Ya, jadi ada dua waktu. Jadi berapa jam boleh makannya sama berapa jam nggak boleh makannya itu bertahap biasanya. Kalau yang optimal biasa orang itu menyarankan 8 ya. Makannya 8 jam. Kalau 8 jam itu berarti kalau misalnya kita mulai makannya jam 12 siang, berarti nanti jam 12 malam kita nggak makan. Jam 12 siang berarti nanti jam 8 malam kita sudah selesai makannya. Kalau kita ngambil yang jendela makannya 8 jam. Tapi kalau kita ngambil yang 6 jam berarti ya kalau kita mulai jam 12 kita bisa ambil jam 6 kita selesai makan. Apakah harus mulai dari jam 12? Enggak juga sih, tergantung dari teman-teman nyamannya di mana ya. Saya tadinya awalnya ngambilnya agak siang gitu. Cuma yang saya rasakan itu paling lapar itu sekitar jam-jam 10-an. Jadi sekarang saya geser, saya mulai makannya jam 10-an, nanti jam-jam 2, jam 3 atau jam 4 itu sudah selesai makan. Buat saya itu enak karena jam lapar saya adalah jam segitu, jadi saya makan dan setelah itu saya sudah nggak makan lagi sampai dengan besoknya lagi gitu ya. Jadi sekarang saya nggak terlalu ketat juga. Jadi yang penting tadi saya jam 10 saya mulai makan, terus sekitar jam 4 terakhir saya sudah nggak makan lagi gitu. Nah kalau mungkin teman-teman ada yang pengen banget kurus gitu ya, kadang ada yang dari jam 10 misalnya sampai jam 2 aja, jadi ambil yang 4 jam, itu juga bisa juga ya. Kalau memang tidak ada kendala di masalah perut ya, untuk bisa menahan lapar yang cukup lama. Sebetulnya agak lebih ringan kalau dibandingkan dengan puasa. Kalau puasa kan nggak makan dan nggak minum ya. Kalau puasa yang umum, misalnya teman-teman Senin Kamis dan puasa Ramadan, berarti ya nggak makan dan nggak minum itu selama uh, berarti ya 12 jaman ya, sekitar 12 jam. Kalau ini kita masih minum, jadi relatif masih lebih tahan lah. Dan saya masih minum susu almond juga, jadi di antara jam puasa itu saya masih minum susu almond, jadi nggak terlalu berat sebetulnya kalau buat saya. Itu makannya. Terus ya di dalam jam makan itu saya juga minum suplemennya ya. Suplemennya itu kayak diaduk kayak kita bikin kopi gitu ya. Ada serbuknya dimasuk, diaduk, diminum satu gelas. Rasanya apa? Rasanya tawar sih. Jadi agak ada rasa-rasa vanila sedikit tapi nggak bikin rak. Jadi tawar aja diminum biasa. Kalau buat saya nggak terlalu masalah sih rasanya ya. Kemudian uh, kalau yang suplemen kayak sebetulnya kayak teh hijau tapi dia dalam bentuk kapsul ya. Sebetulnya bukan teh hijau ya, karena kalau teh hijau itu kan hanya teh aja. Kalau ini beda ya, jadi antioksidannya juga tinggi. Jadi di kapsul minumnya sih 3 kali ya, jadi pagi, siang, sore itu diminum. Kemudian untuk olahraganya saya hanya Tabata aja. Tabata itu nanti ada di linknya, di link video ya. Silahkan nanti cek
di link videonya ada Tabata. Terus juga ada low abs workout, jadi untuk perut ya, supaya perutnya bisa ngempes. Itu Tabata itu hanya 4 menit satu setnya. Jadi kalau misalnya saya sih nggak puas kalau hanya satu kali set, jadi saya ambil 2 set, jadi dia sekitar 8 menit. Itu saya 2 minggu pertama saya jalaninnya cuma itu aja ya, ringan aja Tabata. Kemudian habis itu saya juga jalanin saya tambahin ya yang low abs sekitar mungkin 14 menit kalau nggak salah ya, jadi total itu sekitar 20 sekian menit. Nah ya nanti bisa ditambahin mungkin kalau mau yang pakai ini ya, yang kayak gini nih, saya lupa namanya apa ini. Jadi ini enaknya gerakannya bisa macam-macam, terus kita bisa menjalankannya di rumah, nggak usah ke gym, jadi kita bisa santai gitu ya. Gini pun ini sudah menjadi suatu olahraga gitu ya. Pakai gini kita sudah olahraga. Terus um, ya paling saya kadang jogging ya, jogging jogging ringan, paling sekitar 5 kilo, nggak terlalu capek juga. Olahraganya itu. Jadi itu bagaimana saya makan, kemudian bagaimana saya minum suplemen, dan bagaimana saya olahraga. Terus makanannya apa? Makanannya terserah sih yang Anda suka apa ya makanannya. Cuma kalau saya sendiri mengatur, saya nggak terlalu banyak karbo karena saya kan juga nggak terlalu banyak kerja fisik ya, lebih banyak duduk di depan laptop, jadi nggak terlalu perlu banyak karbo. Jadi kalau teman-teman nggak kerja fisik sih, saran saya juga karbonya banyak dikurangi aja. Tapi kalau memang teman-teman itu kerjaannya yang banyak pakai fisik, ya kayaknya karbo nggak boleh ditinggalin ya, karena itu sumber tenaganya. Tinggal disesuaikan aja nanti. Itu. Nah itu dengan itu selama 45 hari itu sudah turun sekitar 6 kilo, jadi menurut saya sih efektif banget ya. Kita mau nurunin segitu tuh susah banget gitu ya. Saya mau uh, nurun ke 70 kilo tuh berat. Jadi 45 hari itu saya sudah bisa turun sekitar 6 kiloan ya. Dan setelah itu saya nggak makan lagi suplemennya, cukup di 45 hari. Setelah itu masih bisa turun sampai di 70. Nah, 70 ini sudah mulai banyak yang ngerem ini. Kadang ada yang bilang, mau diturunin sampai berapa sih katanya. Terus teman-teman, udah jangan tambahin lagi, jelek nanti. Jadi ya, menurut saya sih 70 sudah cukup. Dan kalau saya hitung secara body mass index-nya, memang sudah termasuk normal ya. 70 itu kalau untuk saya itu sekitar 62 sampai 71,5, itu 63 kalau nggak salah, sampai 71,5 itu masih dalam kategori normal. Dan mungkin kalau untuk Anda bisa beda lagi kan, tergantung nanti dari tingginya, umurnya, jenis kelaminnya pasti beda ya. Yang penting sehat dan tidak terlalu jauh dari range itu, dan saya merasa nyaman di berat yang sekarang sih. Jadi untuk olahraganya, menu-menu makannya nanti bisa kita bahas di video selanjutnya ya. Dan ini bukan satu-satunya cara teman-teman ya. Kalau misalnya Anda merasa nggak cocok dengan yang, waduh harus nahan makan ya, lama banget nahan makannya, ada banyak cara kok kalau kita mau menjalankannya ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol, kita bisa nanya ke ahlinya gimana sih caranya kalau saya mau menurunkan. Karena menurut saya setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Jadi tidak, oh si A bisa turun dengan cara itu, berarti saya juga bisa dengan cara itu. Nah mungkin ini yang kalau menurut saya nanti harus disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi berikutnya.